Apa bedanya prodi dengan departemen? Ya, jadi rumah itulah yang namanya departemen. Ini ada pertanyaan yang agak berbeda ini. Apa bedanya prodi dengan departemen? Ya. Kalau bapak ibu yang orang tuanya mahasiswa yang sekarang kan kenalnya jurusan itu Pak. Ya. Nah, itu terus bagaimana itu? Jadi memang ini yang sering kadang-kadang menjadi rancu antara program studi dengan departemen atau jurusan atau dulu pernah bagian ya dan sebagainya. Jadi saya selalu menganalogikan bahwa untuk membedakan ini ada sebuah rumah, kemudian rumah itu dihuni oleh satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya dan sebagainya. Ya, jadi, kemudian yang si bapak menanyakan kepada salah satu anaknya, jadi, apa yang akan dikerjakan, ya, atau cita-citanya, apa yang akan diprogramkan dan sebagainya. Kemudian si anak menjawab, saya pengen melakukan sesuatu, atau misalnya saya ingin teknik, ada yang saya pengen bekerja, ada yang saya pengen berwirausaha dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut tadi departemen atau fakultas, itu rumahnya tadi. Jadi rumah itulah yang namanya departemen ataupun fakultas. Jadi departemen atau fakultas itu adalah unit yang memiliki sumber daya. Ada sumber daya fasilitas, sarana, ada SDM, kemudian keuangan dan sebagainya. Nah, program studi adalah tadi keinginan anak-anaknya tadi. Ada yang ingin jalan-jalan, ada yang ingin lihat bioskop, ada yang macam-macam. Ya, jadi ini program. Nah, yang kemudian menjadi rancu sebetulnya adalah pada beberapa contoh, ini antara program dengan rumahnya tadi dicampur. Misalnya ya, yang saya kira di UGM juga bahwa ketua departemen adalah kaprodi. Jadi sehingga kadang-kadang yang kita tidak begitu memahami pengertian membedakan antara jurusan atau departemen dengan prodi, seolah-olah ini sama. Ya. Padahal sebetulnya sangat berbeda. Jadi program ini memang lebih akademik, keilmuannya, ya, pengembangan keilmuan, kemudian bagaimana keilmuan itu bisa dikembangkan, bisa diselenggarakan dan sebagainya, itu adalah ketua program studi. Tetapi yang mendanai, yang menyiapkan gedung, yang menyiapkan laboratorium, yang harus tadi pendanaan dan sebagainya itu departemen. Sehingga sebetulnya bagi orang tua yang akan menyekolahkan putra-putrinya ke suatu perguruan tinggi, memang seharusnya yang dilihat bukan departemennya, tetapi program studinya. Karena ilmu yang dikembangkan di situ. Inilah di situ ilmu apa yang akan dikembangkan karena dalam satu departemen itu bisa mengelola, menyelenggarakan tadi. Dalam satu rumah bisa anaknya ada 2, ada 3, ada 4 ya. Itu. Nah, jadi mungkin bisa membedakan antara program studi dengan departemen. Jadi kalau di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem ini kebetulan ada 3 program studi ya Pak. Yang program studi S1, S2, dan S3 masing-masing teknik pertanian. Kemudian bagaimana ini pengembangan ilmunya dari teknik pertanian kemudian ke teknik pertanian dan biosistem? Ya, jadi sebetulnya sejarahnya sudah agak lama. Artinya kita mulai membicarakan transisi ini khususnya dari teknik pertanian menjadi teknik pertanian dan biosistem itu tahun 2000
2010-an ya, dan 2011 ya 2010-11 karena diputuskannya 2011 waktu itu, dan UGM tidak sendiri, artinya kami di departemen ini atau di jurusan teknik pertanian waktu itu tidak sendiri. Ada satu forum di tingkat nasional yang kemudian membahas bersama terkait dengan proses perubahan. Jadi sebenarnya tadi disampaikan di awal bahwa proses perubahan ini lebih disebabkan karena adanya satu pengembangan ilmu atau ipteks, kemudian juga identifikasi masalah yang ada di lapangan, bahwa ternyata pada saat ada satu permasalahan di bidang pertanian ini, solusinya itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh bidang pertanian itu sendiri. Jadi dia membutuhkan banyak keterkaitan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Nah, salah satunya sebetulnya kalau itu karena kita memahami bahwa pertanian itu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi yang namanya biosistem atau sistem hayati, maka kemudian kita mengambil satu kesepakatan bersama bahwa di dalam pengembangan ilmu kita tidak bisa membatasi hanya belajar tentang pertanian saja, ya, tapi lebih masuk lagi ke sistem hayatinya. Nah, jadi biosistem itu apa, Pak? Jadi biosistem itu sebetulnya kalau kita lihat dari lingkup materialnya itu sebetulnya mulai dari molekul atau mikroorganisme sampai pada ekosistem. Jadi luas sekali ya. Luas sekali. Dari yang paling kecil sampai yang paling kecil, karena memang makro. Kita meyakini bahwa untuk menyelesaikan permasalahan serangan hama lah, katakan serangan hama worm pada tanaman padi, ternyata itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan menyemprot hamanya itu sendiri. Kita harus memahami dari mana hama itu muncul, dari mana, atau fenomena-fenomena apa yang ada di sekitar tempat bertumbuhnya hama itu. Nah, inilah sebetulnya apa yang kita pelajari dalam biosistem. Nah, kadang ada pertanyaan juga, kenapa namanya masih menggunakan teknik pertanian dan biosistem? Kalau pertanian itu bagian dari biosistem. Betul, ini sebetulnya ada satu strategi bagi kita untuk melakukan proses transisi yang memang cita-cita akhirnya nanti pada biosistem, teknik biosistem ya. Ini seperti yang dilakukan di berbagai negara di luar ya. Tetapi kita menyadari bahwa memang kondisi perguruan tinggi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ini memang kesiapannya tidak sama. Resources yang ada pun juga tidak sama, sehingga ini ada masa transisi yang ingin kita perlihatkan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa kita memang akan menuju ke biosistem ya. Jadi oleh karena itu, untuk menjembatani ini kita masih menggunakan teknik pertanian dan biosistem. Artinya teman-teman yang mungkin secara full belum bisa masuk ke lingkup biosistem ini masih diberi alternatif, masih diberi pilihan untuk masih pada dominasi agriculture-nya gitu, atau pertanian. Kalau untuk UGM khususnya di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem itu yang pengembangan ilmunya nanti ke arah mana, Pak? Iya, ini kita sedang menuju ke situ. Jadi